Assalamualaikum, selamat siang saudara-saudara. Saya mau review motor saya lagi nih, TVS Kalisto 125. Kelebihan sama kekurangan motor TVS 125 saya yang saya beli di bulan Maret tahun ini. Pemakaian sampai Juli ya, kurang lebih mungkin 4 bulanan ya. Ini saya pemakaian juga tidak terlalu ekstrim banget, harian, cuman ya karena kerjaan saya nggak terlalu jauh dari rumah, akhirnya kilometernya nggak gondrong-gondrong banget nih, cuma 1671 km. Ini saya nanti bakal rangkum beberapa kelebihan dan kekurangannya, saya udah tuliskan, ntar saya bakal sharing. Ini versi saya ya. Untuk secara overall sih motornya aman-aman aja, nggak ada kendala yang berarti, nyaman. Dan di sharing kali ini mungkin saya nggak terlalu banyak banget nuturin kelebihan sama kekurangannya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang kekurangannya dulu. Saya rangkum ke 5 kekurangan motor ini. Kekurangan pertama itu adalah di finishingnya. Finishingnya itu menurut saya kurang rapi ya, nggak kayak motor Jepangan lainnya. Ya mungkin ini standarnya India di sono tuh seperti ini finishingnya itu nih. Kalau bisa dilihat nih nut-nutnya ya kayak gini ya kan, nggak ketemu nih. Terus apa namanya, nah ini juga ada sedikit karat nih. Yang sebelah sini sih nggak ada nih di baut ini ya, cuman di baut ini ada sedikit ya. Terus di sini juga ya kan kelihatan nih antara besi sama ini kan besi nih, ini plastik no kan, nggak lurus kan, ini agak sedikit celah, cuman ya minor sih. Kalau saya sih nggak terlalu masalah ya, cuman yang mungkin biasa pakai motor Jepang ya gitu, mungkin bisa dipertimbangin ya. Kok nanti datang kayak gini amat sih motornya gitu kan, tuh ya kan agak kebuka sedikit nih sebelah sini. Terus ya ginilah finishingnya. Ini udah lemnya juga mungkin nggak kuat-kuat amat ya finishingnya sih. Kalau motor Jepang kan rapi ya dari desain, terus mungkin apa namanya, kalau las-lasan tuh tai-tainya juga digerinda-gerindain yang biar halus ya. Kalau di India mungkin nggak segitunya ya. Ini juga nih ada agak menonjol nih ya, mungkin kalau di motor Jepang biasanya kan kecil ya biar rapih gitu kan ya. Ini mungkin kayak gini, mungkin mereka juga ngejar apa namanya, fungsionalnya gitu kan ya. Terus ini juga ini plastik ya, cuman sejauh ini sih kuat-kuat aja. Oke, langsung ke kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua itu menurut saya minimnya aksesoris aftermarket, khususnya kayak misalkan nih sok ya kan. Sok ini kan ukurannya agak panjang nih dibanding motor Jepangan. Berapa ya, kalau nggak salah 360 apa 350 gitu. Ini agak susah nih nyarinya. Mungkin kalau mau diganti sok yang pakai motor Jepang dikasih peninggi aja gitu kan, biar tingginya tetap standar. Terus mungkin ada di situ karpetnya juga kan nggak ada yang merek-merek lain. Terus kalau ada windshield juga kan kita juga ya mungkin tahu ya ada apa enggak tuh windshield, kaca spion atau mungkin behel ya. Saya kan mau ganti behel nih, behelnya saya kurang cocok aja, belum nemu nih nanti behelnya. Niatnya mau ganti punya Vespa, cuman lagi mikir-mikir dulu oke apa enggak gitu, terus kuat apa enggak. Soalnya kan Vespa kan 3 titik, sama yang di sini ada baut juga. Nah ini kan cuma 2 titik, cuma 1 baut doang. Nah mungkin seperti itu. Terus velg juga kan, velg juga aftermarketnya belum tahu ya, belum ada kayaknya. Diganti punya Scoopy yang sama-sama 12 inci juga katanya sih nggak bisa gitu. Oke, mungkin itu. Yang ketiga lanjut. Untuk yang kekurangan 3 itu kalau ada kendala mekanis itu mungkin agak berbeda penanganannya nih sama motor Jepangan, karena mungkin yang biasa mekanik menanganin motor Beat, Vario atau Mio itu ini atau mungkin udah tahu ya rusaknya apa, masalah kendalanya apa, yang dibenerinnya yang mana gitu. Kalau ini kan belum tentu tahu ya.
Cuman kalau dilihat-lihat sih ini sederhana untuk mekanismenya. Jadi harusnya sih nggak ribet ya. Oke, lanjut ke 4, kecepatan tinggi. Untuk kekurangan keempat, kecepatan tinggi ini motor agak limbung kalau menurut saya sih ya. Waktu itu saya tes bareng touring sama EDV 160, cuman di kecepatan 80 sih, 80 di jalan raya gitu. Ini shocknya kan empuk nih. Kalau buat kecepatan tinggi itu jadi mental-mentul, kurang stabil gitu. Nah, mungkin harus diganti shock nih nanti. Itu ya masalah beres lah kalau udah ganti shock. Semoga aja ya. Dan terakhir, kekurangan kelima itu menurut saya itu di harganya. Harganya sih ya dibilang murah juga nggak murah-murah banget, soalnya buat merek yang nggak umum kan di Indonesia. Ini jatuhnya kayak motor Frigo gitu kan, kayak motor Scoopy, harganya 22 jutaan. Kenapa harga itu masuk ke dalam kekurangan? Ini versi saya ya, karena saya membandingkan harga TVS Callisto 125 yang di India dan yang di Indonesia. Untuk yang di India itu ada 3 tipe TVS Callisto 125. Dari harga yang termurah itu 86 ribuan rupiah ini, sampai yang tertinggi itu 96,8 ribuan rupiah. Kalau di versi ke rupiah itu yang paling tinggi nih ya, 96,855, itu di versi di convert ke rupiah sekitar 18,7. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama ini ada di desainnya. Kalau menurut saya desainnya tuh unik, nggak banyak motor di jalanan gitu, nggak umum ini desainnya. Jadi seringkali kalau di lampu merah tuh saya dilihatin ini motor apa kali ya, kata orang, motor apa gede-gede unyu-unyu gini nih gitu kan. Nah, paling yang sering sih ini disebut motor listrik. Ini motor listrik ya gitu. Ya padahal kan bukan gitu kan. Ya ini desainnya unik. Ya mungkin kalau udah bosan sama motor-motor Beat, Scoopy, apa dari Yamaha, Mio, Vigo, Villano atau Fazio, ya Fazio kan masih fresh, cuman mungkin udah banyak gitu kan di jalan jadi bosan. Ya ini bisa pilihan gitu. Kelebihan yang kedua, oke. Kelebihan yang kedua itu menurut saya di ground clearance-nya yang lumayan tinggi. Aman banget ini kalau buat polisi tidur yang tinggi-tinggi ya. Kalau di tempat saya kan agak tinggi tuh polisi tidurnya. Terus kan di sini juga kan ada tangki bensin ya. Mungkin emang sengaja dibikin tinggi karena biar aman tuh tangki bensinnya. Belum lagi mungkin di India sana tempat ini diproduksi itu risetnya polisi tidur sono, kalau nggak jalan-jalan jelek di sana tuh ya lumayan bikin ngegasruk motor yang pendek gitu kan. Akhirnya ditinggiin nih motor Callisto. Nah tadi lewat jalan jelek itu juga aman-aman aja sih. Ya selama ini sih suspensinya sih malah enakan buat jalan jelek ya. Jalan jelek semi-semi gitulah, bukan off-road juga. Enak itu, cuma kalau ya buat jalan aspal yang dengan kecepatan tinggi ya itu baru kurang. Lanjut ke kelebihan yang ketiga. Kelebihan ketiga yaitu di bodinya. Kalau menurut saya bukan desain body ya, atau bukan finishing dari body, cuman dari kualitas body ya, kualitas ketahanan atau kekuatan body nih. Plastiknya tuh tebel, nggak tahu tebel ini gampang patah apa enggak, cuman tebelnya sih kalau menurut saya tuh gak gampang patah sih. Bukan kan ada tuh tebel cuman digoyang dikit langsung krek patah. Udah gitu ini besi juga ya, kalau besi pasti kuat ya, paling dia kelemahannya di karat aja. Selagi catnya aman sih ya, karatan juga nggak terlalu karatan ya. Ya kayak Vespa juga kan besi itu ya, aman-aman aja. Mungkin kalau udah lama ya berkarat juga dia gitu. Lanjut kelebihan yang keempat. Kelebihan keempat adalah di kepraktisannya. Buat harga segini tuh praktisnya mungkin ngelebihin dari harganya ya. Ini praktis banget. Untuk dek depan bisa buat naruh barang-barang banyak nih. Di sini saya coba pakai koper yang medium masuk ke sini. Terus kepraktisannya juga di tangki BBM yang di depan, gak perlu turun.
Kalau self service sih saya nggak turun ya, cuma kalau diisiin mungkin biar etikanya sopan saya turun gitu. Udah gitu nanti di sini juga joknya lebar banget di kelasnya. Buat saya bonceng biasa bertiga sama anak saya ya, di sini aman sih. Anak di tengah, istri, terus saya. Ya nggak ada behelnya karena dia juga pegangan ke saya gitu kan, terus nggak terlalu mau jungkel ke belakang, jadi ya saya berani lepas itu behelnya. Praktis banget. Terus ini windshield juga bikin enak juga ya. Oke lah, lanjut. Terakhir nih kelebihannya. Kelebihan yang kelima di kenyamanannya. Kenyamanan khususnya di kecepatan rendah ya. Kecepatan di bawah 60 lah. Di bawah 60 itu ini nyaman. Di jalan jelek juga masih nyaman. Suspensinya depan belakang empuk. Terus windshieldnya juga berfungsi ngelindungin dada, badan nggak cepat pegel. Ini udah saya bawa ke Citorek dari Cikupa ya, Cikupa Tangerang ke Citorek 3 jam nyaman. Dibawa ke Lampung juga nyaman. Dibawa ke Lampung dan pulangnya boncengan sama anak istri, dan juga depan ada beras dan bagasi full, muatan baju itu masih nyaman ya. Cuman gitu harus pelan ya. Mungkin kalau biasa make Matic 160 atau di atasnya 250 X-Max gitu ya, agak kecepatan tinggi ya senengnya gitu, itu mungkin nggak nyaman ya. Ini ada segmennya gitu. Kalau suka yang kecepatan tinggi ya mungkin jangan pilih ini aja gitu pilihannya. Ini kalau kecepatan nyantai sih nyaman, karena saya juga sukanya kalau touring itu nyantai, terus menikmati perjalanan ya. Ini oke sih, enak, nggak pegel. Pemakaian segini itu kelebihan kekurangannya mungkin ini sifatnya sangat subjektif ya. Mungkin beda orang beda kekurangan dan kelebihannya, karena ini juga pemakaian belum lama-lama banget. Kalau udah 10 tahun atau 5 tahun gitu ya baru kelihatan tuh kekurangannya gimana, bisa bandingin sama motor yang udah lama seliweran di jalan. Itu overall sih saya suka sama motornya. Dan desainnya itu ya pertama masih oke, masih bisa saya terima. Suspensinya ya saya terima banget sih, nyaman banget. Cuman ya untuk desainnya saya ada beberapa yang saya rubah sedikit biar lebih serak sama ya selera saya gitu. Mungkin segitu aja kelebihan kekurangannya. Oh iya, mungkin ada yang tanya nih, untuk pajaknya berapa? Nah, pajaknya kalau saya di Cikupa Tangerang karena nggak kena progresif, ini pajak saya di 262.000 per tahun. Terus untuk kemarin ambil harganya berapa? Itu harganya 21.700.000. Ada diskon, nanti tinggal bisik ke salesnya aja atau bisa kontak saya, ntar saya kasih nomor salesnya. Itu ada yang nanya juga nih, ini bannya itu kan kecil ya, kalau di up size ukuran di atasnya kira-kira bisa nggak? Ini saya coba cek ya, ini kan hagernya ini tuh nggak terlalu jauh dari ban, jadi kalau misalnya di up size itu agak mepet ya. Cuma kalau satu tingkat mungkin masih bisa nih. Kalau 2 tingkat ini kan 90/90. Kalau 2 tingkat itu misalkan 110/90 udah nggak bakal bisa itu. Kalau 100/90 bisa, cuman kayaknya mepet banget. Bisa jadi ya agak ada gasur-gasur ke ininya nih. Kalau enggak ini ya di ganjel ke atas nih, dudukan sini di ke atasin gitu. Nah kalau misalkan ada yang upgrade nih temen gitu kan di grup, dia upgrade-nya 110/70 ya kalau nggak salah. Itu masih aman ya, cuman sih dia lebar cuman nggak tinggi aja. 110/70 ininya yang nggak terlalu tinggi, itu masih aman, agak lebar aja ya. Mungkin kalau ada tanya-tanya lagi bisa tulis kolom komentar ya, kalau sempat saya bales. Seperti itu aja review saya di motor ini yang pemakaian dari bulan Maret akhir, kurang lebih 4 bulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat siang.